Halo teman-teman Aquarius, apa kabar? Kita ketemu lagi, selamat tahun baru buat kalian semua. Terima kasih buat yang selalu hadir dan selamat datang buat kalian yang baru pertama hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir di channelku ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kali ini kita mau ngobrol tentang single, prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya. Ini khusus untuk single aja, single parent, single gitu ya. Bukan untuk yang couple, oke? Kita mau mulai, kali ini kita mau baca untuk Aquarius. Sebelumnya aku mohon maaf kalau uh, suaraku seperti ini ya, karena aku agak batuk. Jadi postingan pun juga tertunda buat kalian ya, karena memang aku beberapa hari agak kurang enak badan, mohon maaf. Kemudian seperti biasa aku sampaikan, sifat readingan ini adalah general reading ya, jadi tidak bisa cocok, tidak bisa resonate. Kalian sesuaikan saja dengan diri kalian. Kalau tidak sesuai, tinggalkan saja teman-teman ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Oke, kita mulai untuk Aquarius ya. Di sini Aquarius, kamu punya energi cinta kamu di 2025. Secara keseluruhan itu kamu punya open doors. You have many options, so take your time to choose what's right. Bagus banget nih ya. Open doors, buka pintu kamu ya. Kamu punya banyak pilihan. Jadi, luangkan waktu untuk memilih yang tepat. Ya, kamu sudah siap menerima seseorang, aku lihat di sini, untuk masuk dalam kehidupan kamu, untuk masuk dalam hatimu gitu ya. Kamu sudah mulai buka pintu lebar-lebar gitu ya. Ibaratnya ini open door, kayak kamu sudah membuka pintu untuk mempersilahkan seseorang untuk yang istimewa ya, untuk masuk ke dalam rumah kamu gitu ya, sebagai tamu istimewa. Seperti itu aku melihatnya ya Aquarius. Jadi kayaknya kamu memang 2025 kamu sudah siap untuk menerima seseorang dalam kehidupan kalian gitu ya. Kemudian di sini ada kartu apa lagi yang perlu kamu ketahui dan yang perlu kamu lakukan dalam perjalanan cinta kamu di 2025. Di sini ada synchronicity, kemudian ada treasure chest, satu lagi ada accept heaven's help. Synchronicity ya, aku melihatnya gini, doa-doa dan pertanyaan-pertanyaanmu selama ini itu sedang dijawab oleh semesta gitu ya, sedang dalam perjalanan. Jadi kamu diminta untuk mensinkronkan dirimu dengan mereka gitu ya. Maksudnya ada keselarasan, ada kecocokan sehingga terbangun hubungan yang harmoni dan saling memahami seperti itu ya. Maksudnya di sini adalah uh, kamu itu harus mulai melihat sendiri gitu ya, pergerakan-pergerakan yang ada di sekeliling kamu. Kemudian kamu keselarasan diri kamu pun disesuaikan antara batin dan logika kamu. Kemudian kamu selaraskan lagi dengan orang-orang yang mendekat sama kamu nih gitu kan. Kadang pasti kita sebagai manusia berasa ya, kalau misalnya nih orang kayak lagi deket-deket nih gitu. Di situ kamu bisa melihat ya, apakah memang kedekatan ini bisa, kamu tuh bisa satu vibe, bisa satu 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 pemikiran, seperti apakah karakternya juga tepat untuk diri kamu, seperti itu ya. Jadi kamu di sini untuk diminta untuk mensinkronkan baik diri kamu sendiri maupun dengan mereka yang ada di luar kamu yang sedang mendekati kamu gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada treasure chest di sini, peta harta karun. Peta harta karun di sini ada keberuntungan, ada kesuksesan, keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan kamu. Tetapi karena di sini kita bicara sedang bicara dalam kapasitas cinta gitu ya. Jadi aku melihatnya adalah rezeki nomplok yang tidak terduga ini, yang berupa kelimpahan ini yang datang padamu sekarang ini, yang dalam bentuk cinta ini adalah kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang berharga gitu. Di mata kamu tuh berharga. Berharga dalam arti apa?
dia semuanya itu serba cocok dengan kamu ya. Emosinya positif, seseorang yang bisa jadi ini adalah orang yang sukses, mapan, jujur, bisa dipercaya gitu ya. Bisa bersama dalam hubungan kalian itu saling mendukung, saling support gitu, dan hubungan kalian itu bisa harmonis ya. Seseorang yang layak untuk kamu perjuangkan, yang bersama dengan dia itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Jadi yang kayaknya seseorang ini layak untuk masuk ke dalam rumah kamu gitu. Aduh maaf ya teman-teman. Kemudian di sini yang ketiga ada accept heaven help. Kamu diminta untuk menerima bantuan dari surga, dari semesta, dari malaikat gitu ya. Kamu sudah berdoa, kamu sudah memohon pertolongan. Jadi serahkanlah sisanya gitu ya. Biarkan semesta yang menolong kamu ya. Biarkan surga yang menolong kamu. Karena kamu sudah berusaha berdoa, sisanya serahkan kepada beliau-beliau gitu intinya ya teman-teman ya. Jadi kamu diminta untuk membuka diri kamu, menerima bimbingan dari ilahi, dari semesta, akan ada pencerahan, akan ada tuntunan gitu ya, dan kamu akan menerima bantuan, dukungan-dukungan dalam hal cinta ya dari kekuatan yang lebih tinggi tersebut ya. Jadi percayakan dan percayalah pada kekuatan yang maha tinggi itu gitu, bahwa kamu sudah berusaha untuk menemukan yang terbaik gitu ya, maka beliau-beliau akan membantumu untuk mewujudkan hal tersebut dan kamu akan menemukan seseorang yang terbaik untuk diri kamu gitu, Aquarius, di 2025. Karena diri kamu pun sudah siap gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat ya, seperti apa kira-kira seseorang yang akan mendekatimu atau yang akan dekat dengan kamu gitu ya di 2025 gitu. Di sini ada Page of Wands, ada Ace of Pentacles, kemudian ada Three of Wands, ada Queen of Pentacles, kemudian untuk Lenormand-nya ada The Fish, ada The Garden, kemudian ada The Dog. Oke, kita mau lihat dulu ya. Page of Wands ya. Page of Wands di sini aku melihatnya seseorang ini adalah sosoknya itu cukup percaya diri ya. Dia orang yang berani menerima tantangan, berani menerima risiko, optimis dengan masa depannya gitu ya. Jadi aku melihat orang ini vibe-nya positif ya. Ketika kamu bersama dia, kamu juga otomatis akan terpengaruh kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif seperti itu, karena memang dia selalu berpikir positif ya. Yang dia inginkan adalah dia dapat memiliki hubungan atau pasangan yang mendukung dan bisa saling memahami gitu. Kemudian Ace of Pentacles di sini ya, sosoknya adalah dia seseorang yang bertanggung jawab ya, pekerja keras, memiliki karir dan masa depan yang baik. Sosok yang mapan, dia kayak pandai gitu ya mengelola keuangannya. Jadi dia itu orangnya juga nggak main-main dengan hubungan atau dengan komitmen gitu ya. Apakah dalam pekerjaan, dalam percintaan, dalam apapun gitu ya, dia orangnya komit. Kalau dia bilang A ya A gitu. Kalau dia bilang B ya B gitu ya. Jadi jika dia sudah merasa cocok denganmu, maka ya dia nggak ragu gitu untuk berkomitmen gitu. Tetapi dia akan memastikan dulu orangnya apakah benar-benar cocok nih gitu. Tapi ketika dia berkomitmen, dia akan memegang teguh komitmen ini gitu ya. Jadi ini sosok juga aku melihatnya nggak suka dengan drama-drama dalam percintaan gitu ya. Dia maunya tuh ya apa adanya aja gitu. Apa yang kamu suka katakan, apa yang kamu nggak suka katakan gitu, Aquarius ya. Kemudian Three of Wands. Three of Wands di sini adalah sosok petualang ya. Dia berani mengambil resiko, orangnya mandiri, independen, punya jiwa kepemimpinan yang cukup kuat ya. Dia orangnya fleksibel, aku lihat ya, hubungannya fleksibel. Orangnya tuh nggak ruwet gitu. Dia maunya sama sih sebenarnya ini ya, keterbukaan juga. Orang yang senang dalam keterbukaan dalam hubungan dengan kalian gitu ya. Nggak usah neko-neko deh, nggak usah banyak drama deh, iya, nggak, kayak begitu ya.
Kemudian di sini ada Queen of Pentacle ya. Seseorang ini bijak ya. Kalau misalnya dia wanita, dia keibuan, dia sangat take good care gitu, merawat kamu dengan baik seperti itu. Kalau dia pria, dia penuh kasih sayang, peduli, ngayomin, menolong gitu ya. Sosok yang bijak gitu, intuitif aku ngelihatnya ya. Sabar, terus tekun dalam bekerja gitu. Kemudian dia orangnya juga fokus pada pekerjaan yang sedang dia geluti gitu ya. Jadi kalau kamu dengan seseorang ini, orang ini sepertinya orang yang punya masa depan yang baik gitu ya. Karena dia tekun dalam bekerja, fokus pada pekerjaan yang sedang dia jalani gitu ya. Orangnya nggak suka main-main ya dalam pekerjaan, dalam hubungan gitu ya. Walaupun dia kadang terlalu serius karena fokus itu tadi ya. Walaupun kadang-kadang mungkin duh nih orang kok serius banget sih, kayak nggak ada santai-santainya, ibaratnya kayak gitu ya. Tetapi memang orangnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian sesuaikan sendiri yang mana kira-kira yang cocok ya. Belum tentu semuanya ada dalam 4 kartu ini gitu ya Aquarius ya. Jadi dia ini sosoknya nih biasanya ya, kalau Queen of Pentacle biasanya dia seorang wirausaha, ahli keuangan gitu ya. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik seperti itu ya. Terus dia juga maunya itu komunikasi juga baik dengan kamu sebagai pasangannya gitu. Sehingga dia memiliki kejelasan gitu apa yang pasangannya mau, dia mau keterbukaan gitu ya. Jadi nggak ada hal yang ditutup-tutupi gitu, karena dia orangnya profesional dalam hal pekerjaan, sehingga dia pun dibawa gitu dalam kehidupan sehari-hari semuanya harus profesional, maksudnya jelas gitu. Jadi kalau misalnya dalam hubungan ya ya udah, yang penting hubungan kita seperti apa gitu, yang penting dia komit misalnya gitu ya. Jadi kamu harus bisa-bisa memahami karakter orang ini gitu, oke? Kemudian kita mau lihat The Fish. The Fish aku melihatnya dia memiliki kehidupan yang sangat baik ya, sejahtera, mampu mengelola keuangan dia dengan baik ya. Biasanya orang ini bekerja di sektor keuangan sih aku melihatnya ya. Tapi bisa juga misalnya dia itu juga bekerja di wirausaha, mungkin dia punya tambak ikan seperti itu ya, dia mengelola hal-hal yang berkaitan dengan air usahanya seperti itu. Tapi kalau dia di perkantoran bisa juga dia seorang auditor, seorang ahli keuangan di bidang perpajakan seperti itu ya, yang berhubungan dengan uang gitu. Kemudian di gardening ya, di The Garden ini dia sosoknya mendambakan hidup yang harmonis-harmonis aja ya. Seseorang yang senang bergaul, seseorang yang senang sosialisasi, seseorang yang senang memiliki hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya seperti itu. Kemudian kalau pekerjaan bisa jadi dia bekerja di perusahaan perkebunan, atau mungkin dia memiliki perkebunan, atau mungkin dia ahli di bidang pertamanan, arsitektur, desain eksterior seperti itu ya, segala yang bekerjanya itu di outdoor, lebih ke outdoor ya gitu. Jadi kalian sesuaikan. Kemudian di sini yang terakhir ada The Dog ya. Seseorang yang bisa kalian andalkan nih Aquarius ya. Dia orangnya sosoknya setia gitu. Kemudian kalau misalnya dia bekerja, biasanya dia bekerja di bidang pertahanan keamanan seperti itu ya. Bisa jadi mungkin dia TNI, Polri gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan penjagaan lah ya, keamanan, pertahanan keamanan seperti itu ya. Oke. Kemudian kita mau lihat lagi perkiraan datangnya cinta untuk kamu Aquarius ya. Jadi kita mau lihat nih. Di sini ada big happy change, kemudian ada not the right time. Wow, gimana ini not the right time? Kalau aku melihatnya adalah semesta akan memberikan segera gitu ya di waktu yang tepat. Dan itu akan menjadi perubahan besar dalam hidupmu yang sangat membahagiakan. Tetapi belum dalam waktu dekat ini. Gitu ya. Jadi kayak
saat ini tuh kalau saat ini nih bukan waktu yang tepat nih, seperti itu ya. Jadi semesta akan memberikan kamu itu di waktu yang tepat ketika, eee terjadi perubahan besar dalam diri kamu. Apa itu perubahannya besar dalam diri kamu? Sinkron ya. Ketika kamu sudah sinkron, keselarasan, harmoni dalam diri kamu. Misalnya kamu masih belum bisa move on, misalnya kamu masih punya pikiran-pikiran yang kecewa, khawatir, takut nanti gimana, atau misalnya kecewa dengan masa lalu, itu berarti belum ada kesinkronan dalam diri kamu ya. Walaupun kamu sudah membuka pintu dengan orang baru, tetapi itu belum waktu yang tepat untuk seseorang itu masuk. Karena nanti kamu nggak konsen dengan orang yang baru ini gitu ya. Jadi semesta menunggu perubahan besar dalam diri kamu, dalam synchronicity ini ya. Ketika kamu sudah ada perubahan besar, itu baru akan waktu yang tepat untuk diri kamu, gitu. Ya, Aquarius. Kemudian di sini pesan cinta untuk kamu ada love your shadow ya, cintai bayangan kamu. Cintai bayangan kamu artinya adalah cintai dirimu sendiri ya. Terima apa adanya diri kamu ya, atasi kekurangan yang ada dalam diri kamu. Maksudnya seperti itu tadi, kalau kamu masih punya kekecewaan, kamu masih punya kemarahan, kamu masih selalu memikirkan yang lalu, belum bisa move on gitu ya, itu segera kamu atasi seperti itu ya. Kemudian apalagi di sini pesan cinta untuk kamu, be a natural beauty. Be natural beauty itu adalah kamu diminta cantik secara alami gitu. Segala sesuatu kalau di dalam pikiran kamu itu udah nggak ruwet, pikiran kamu udah jernih, hati kamu udah tenang, hati kamu penuh kebahagiaan, tidak ada lagi kekesalan, kemarahan, gampang tersinggung, sedikit-sedikit kesel, maka kecantikanmu itu akan natural, itu akan keluar. Sehingga kamu tidak perlu polesan yang berlebihan, seperti itulah yang diminta oleh semesta gitu. Jadi sebenarnya sama ya, ini kembali pada cintai diri kamu sendiri, itu adalah jalan cinta kamu, jalan cantik kamu, jalan tampan kamu yang alami untuk mendapatkan cinta sejati kamu di 2025 gitu. Kemudian pesan dari semesta yang ingin semesta sampaikan kepada kamu nih ada dua. Ada mortality dan ada grow. Ya. Jadi pesan semesta ini adalah tinggalkan dirimu yang dulu. Balik lagi ya. Tinggalkan diri kamu yang dulu. Ibaratnya yang dulu itu kan sudah selesai, sudah mati. Kamu harus mulai lagi diri kamu yang baru sekarang, yang jauh lebih baik, bertumbuh lagi yang lebih baik gitu ya. Jangan bawa-bawa lagi yang lalu, segala hal kekecewaan, kemarahan, kekesalan, apapun itu sudah tinggalkan ya. Mulai lagi yang baru, bertumbuh menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Seperti itu ya Aquarius. Sehingga kamu akan bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan kamu, seperti yang kamu inginkan, karena pintu kamu sudah terbuka gitu. Oke. Sekarang kita mau lihat ya, di sini mungkin bisa nanti menjadi afirmasi kamu, seseorang yang akan datang ke kamu. Kita lihat secara angka. Oke, mungkin ada angka-angka di sini yang saat ini juga mungkin lagi PDKT sama kamu ya. Kita mau lihat. Mungkin dia lahir di tahun 98, 99 atau mungkin 93 atau mungkin 86 atau 87 atau 95. Kemudian ada angka 28, lahirnya mungkin 22, angka 3. Mungkin dia saat ini usianya 32 atau 24 atau 18 atau mungkin lahir di tanggal 6, tanggal 11 ya. Kemudian ada di tanggal 17. Oke. Sekarang kita mau lihat zodiaknya ya, teman-teman. Zodiak yang mungkin terkoneksi dengan Aquarius, kita mau lihat. Oke, Aquarius. Ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Aquarius, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Capricorn, ada Pisces, dan ada Scorpio. Oke, sekarang
kita mau ambil huruf ya, yang mungkin ada dia di sini. Di sini ada O, ada G, ada S, ada W, ada S, ada E, kemudian ada N, ada P, ada U, ada F, kemudian ada H. Oke, Aquarius, aku rasa ini saja yang aku punya buat Aquarius ya. Kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya. Sehat selalu buat Aquarius, jangan lupa untuk selalu berbagi dan bersyukur. Terima kasih Aquarius. Salam.